Oke, baik semuanya. Selamat siang. Ini Marvel lagi update dulu. Oke, gimana untuk yang persiapan kalian penilaian harian bersama menggunakan SPT? Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Silakan kalian. Yang mat wajib itu fungsi doang atau? Ya, fungsi semua. Dari yang awal sampai yang terakhir, yang dari awal yang fungsi. Jenis-jenis fungsi, ada fungsi genap, fungsi ganjil, menghitung nilai fungsi dan segala macam, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi, sampai yang terakhir dari komposisi fungsi. Itu kalau yang mat wajib ya. Mat minat, vektor. Semuanya vektor. Dari awal, yang dari yang gambar panah-panahnya kita gabung-gabungin, kemudian sampai yang terakhir, yang proyeksi. Oke, gimana? Kira-kira? Kan hari ini untuk review semua. Silakan. Bahas yang LK10 boleh nggak? LK10 apa nih? Mat wajib. Wajib. Oke, sebentar. Pokoknya udah ada bukunya. Untuk yang mat wajib, siapin dulu kalau yang belum ada. Jangan nanti pas ditanya bingung. Gak ada bukunya, baru mau ambil. Oke. Udah siap semuanya ya? Masih nggak bisa, Marvel? Videonya, Marvel? Wah. Video settingnya kali tuh, kameranya. Select kameranya mungkin. Dipilih-pilih ke jenis kameranya. Kalau nggak ada orangnya, takutnya dikiranya ya kamu lagi ngapain, hilang, nggak memperhatikan. Repot. Oke, share screen saya sudah muncul di sana. Kosongan PowerPoint masih bersih. Udah muncul? Enggak, Pak. Udah ya. Oke, saya full screen. Latihan 10. Latihan 10, oke. Yang nomor 11. Nomor 11 itu sebenarnya tidak bisa ditentukan sih kalau menurut saya. Itu nggak dapat di utak-atiknya juga. Okay. Itu tidak dapat ditentukan untuk yang nomor 11. Kecuali begini nih. Itu kan G inverse bundaran F bundaran G. Ini sih tidak dapat ditentukan ya. Kecuali begini nih. Kecuali ya. G inverse bundaran G bundaran F misalnya. Nah, ini jadinya apa? G inverse bundaran G jadinya apa? Yang kemarin. Identitas kan ya? Identitas bundaran F misalnya. Identitas bundaran F ya F kayak gitu. Oke, itu G inverse-nya juga nggak diketahui. Maksudnya GX-nya nggak tahu, G inverse juga nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menentukan. Urutannya kan tidak bersifat komutatif ya. Jadi kita tidak boleh nuker-nuker.
Misalnya kalau yang nomor 11, soal aslinya kan gini kan, G inverse. Oke, saya nggak usah pakai kurung lah ya, biar lebih sederhana. G inverse, bundaran F, bundaran G. Misalkan adalah fungsi H. Kan kalau saya kasih G-nya di depan lagi, berarti kan jadinya G bundaran H juga dong. Sama-sama dikasih G di depan. Nah, ini jadinya identitas bundaran F bundaran G, G bundaran H. Identitas bundaran apapun, berarti F bundaran G sama dengan G bundaran H. Terus utak-atik, ya nggak ketemu juga gitu, nggak sederhana. Misalnya di sini kasih lagi mau di belakangnya misalnya. Ini cuma muter-muter doang, nggak bisa ditemukan bentuk sederhananya. Misalnya bundaran G inverse, G bundaran H, bundaran G inverse. Ini identitas. G bundaran H, bundaran G inverse. F bundaran I, F. Ya gini aja muter-muter mulu. H itu apa? H itu bisa diganti lagi. G inverse, bundaran F, bundaran G inverse. Ini identitas, ini identitas. Ya F sama dengan F ya benar, itu akan selalu benar, tapi tidak akan ketemu sederhananya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nomor 11 tidak dapat ditentukan. Kalau menurut saya, mungkin saya bisa salah. Nanti kalau ada informasi yang lebih terbaru, saya akan infokan. Tapi sampai terakhir saya coba, ya tidak dapat ditentukan. Bahkan ketika saya menggunakan G-nya, saya ganti sesuatu gitu. Saya ganti fungsinya. Itu juga tidak dapat ditentukan. Ngerti nggak nih saya omong maksudnya? Apa terlalu ribet? Halo? Apakah yang saya omongkan tadi terlalu sulit? Membingungkan? Gak apa-apa, ngomongnya kalau membingungkan saya coba ganti bahasa saya nih. Aman nggak? Aman? Aman nggak nih? Diam kagak ngerti juga. Yang saya maksud gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Nomor 20, Pak. 20 ya. Yang diketahui apa? F 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 11 sama dengan 2x ditambah 3. Gx 3x ditambah 1. Yang ditanya G bundaran F inverse X. Oke. Nah, gimana kalian idenya? Ada yang punya ide? Mau diapain dulu? Itu yang fungsi F-nya dijadiin fx dulu. Ya, kita cari fx-nya dulu ya. Saya ganti warna. Jadi gimana, Ken? Saya bingung di situ nih, pas yang jadi fx-nya. Ini kalau kita mau ubah, saya mau jadi gini ya, 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 11 misalnya sama dengan A.
Terus jadinya apa nih? 4x kuadrat ditambah 12x sama dengan A dikurang 11. Berarti kan x kuadrat ditambah 3x sama dengan A dikurang 11 per 4 ya. Sampai sini oke? Di sini oke? Ini kalau bentuk Oke, Pak. kuadrat sempurnanya, x tambah 3/2 dikuadratkan dikurang 9 per 4 ya. Sama dengan A dikurang 11 per 4. Sampai sini oke? X ditambah 3/2 dikuadratin sama dengan A dikurang 11 per 4 ditambah 9 per 4. Berarti X tambah 3/2 dikuadratin sama dengan A dikurang 2 per 4. Sampai sini oke? Berarti ini X sama dengan akar dari A dikurang 2 per 4 dikurang 3 per 2. Ini sebenarnya kalau mau dikasih plus minus boleh juga. Karena itu kapan sih harus pakai kuadrat sempurna? Ya kalau dia bentuknya kuadrat, ya kita ubahnya jadi bentuk kuadrat sempurna. Kalau enggak kan nggak hilang juga. Sampai sini oke? Oke, Pak. Itu kalau buat cari X-nya, kalau pakai kuadrat sempurna itu, yang ada kuadratnya. Iya, ya tergantung situasi sih. Enggak, ya kadang nyari X-nya, kadang nyari, intinya ya bentuknya ketika di sini, kalau kita keluarkan misalnya substitusinya seperti ini, kalau kamu pakai sederhana nih ya, oh ini gini aja langsung keluarin X dalam kurung X ditambah 3 sama dengan A dikurang 11 per 4. Oh nanti jadinya apa? X sama dengan A dikurang 11 per 4 dikali X plus 3. Ini kenapa nggak boleh? Karena di kiri masih ada X, di kanan juga ada X. Ini tidak boleh. Kalau kita menggunakan kuadrat sempurna, di ruas kiri dan di kiri hanya ada X, dan di kanan tidak ada lagi variabel X. Gitu kan? Kan kita mau buat X sama dengan, masa X sama dengan something ada X lagi. Gitu. Berarti X-nya belum tuntas, gitu, belum rapi. Udah, sampai sini oke? Ya, Oke. Udah, terus ini kalau pakai cara yang ribet ya, ini saya pakai cara yang ribet dulu nih. Nanti kalau cara gampang ya nanti kita lihat. Ini udah dapat X-nya, bisa nggak cari fx-nya? Berarti kan ini tadi kan dimisalin A. Berarti FA sama dengan 2 kali, itu kan? Berarti ini plus minus 1/2 akar A dikurang 3. A dikurang 3. A dikurang 2 dikurang 3/2. Nah, setengah akar A dikurang 2 dikurang 3/2 tambah 3. Nyambung nggak? Jadinya apa nih? Kan akar. akar Ini min 3 tambah 3 habis ya. Paham?
Berarti fx sama dengan akar x dikurang 2 gitu kan? Iya. F inverse x-nya jadi apa? Berarti ini kan jadinya y Oke. sama dengan akar x kurang 2. Berarti jadinya y kuadrat sama dengan x kurang 2. Berarti y kuadrat ditambah 2, ini ada kuadrat tambah 2 sama dengan x. Berarti dapat dong f inverse x-nya adalah x kuadrat tambah 2. Bisa kalau G bundaran f inverse? 3 dikali x kuadrat tambah 2 tambah 1. Jadi ini bisa terjawab ya. Berarti kan ini adalah artinya G F inverse kan. F inverse-nya udah ada, berarti 3 X kuadrat ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 3X kuadrat ditambah 7. Ada lagi? Ada yang punya cara lain selain ini? Ada yang punya cara lain? Temu? Oke, tadi saya bilang saya punya cara lain yang lebih singkat. Ini udah ya? Ini udah ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Lihatin yang nomor 20. Itu cara biasa, nggak apa-apa itu kayak gitu kalian ikutin aja. Tapi kalau kalian yang kan udah diketahui sifat yang fungsi inverse nih. Ini F 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 11 sama dengan 2x tambah 3. Oke. Kita tulis sampingnya di sini gx sama dengan 3x tambah 1. Kalian tahu yang begini kan? Yang pernah saya kasih kalau kan fx sama dengan y. Berarti kalau f inverse y sama dengan x gitu kan ya? Ini udah pernah kan saya kasih ya? Nah, Ya. Berarti dari bentuk yang diketahui ini nih
saya bisa dapat gini dong, F inverse 2x ditambah 3 itu sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 11. Nyambung nggak? Sampai sini oke? Nah, kan saya mau cari F inverse X kan? Karena yang ditanya kan G bundaran F inverse X gitu kan. Berarti kan saya butuh cari F inverse X kan. Saya punyanya F inverse 2X plus 3. Ya, ini mau gimana? Oke, saya pakai cara yang waktu itu Marvel. Berarti ini saya munculkan, oh ini 4X kuadrat. Berarti ini 2X. Saya munculkanlah 2X plus 3 dikuadratin. Ini kan kalau dikuadratin hasilnya 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Oh, ini ditambahnya tambah 11. Berarti masih perlu tambah 2 kan? Berarti F inverse X sama dengan X kuadrat ditambah 2. Kalau ininya udah dapet, maka tinggal kita cari deh ini. Berarti kan G F inverse X. F inverse-nya apa? Itu ada X kuadrat tambah 2. Berarti jadinya 3 dikali X kuadrat tambah 2 tambah 1. 3X kuadrat tambah 7. Kayak gitu. Ini kalau memakai sifat inverse. Pak, gampangan yang mana? Yang gampangan yang penting yang kalian temu aja pas lagi nyambungnya gimana. Kadang-kadang yang begini menjadi lebih susah karena kan kalian tidak tahu posisinya, maksudnya tidak tahu wah, ilhamnya belum dapat gitu, belum ada pencerahan. Tapi kalau kalian lagi dapat pencerahan, ya mengerjakannya dengan cara ini lebih singkat. Menghemat waktunya cukup banyak. Dibandingkan yang tadi, mungkin lebih panjang, lebih rawan untuk salah. Tapi kalau kalian pas ngelihatnya menggunakan, oh ya udah pakai ini aja dulu, ya nggak apa-apa, ketemunya tetap sama kok, gitu kan, nggak ada masalah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua, hasilnya tetap sama meskipun panjangnya beda. Untuk soal yang sama, hasilnya pasti akan tetap sama meskipun caranya beda. Ada lagi yang mau bertanya? Nomor 19, Pak. 19, apalagi nih begini nih. Masih ingat nggak lok-lokan? Udah lupa, semester 1. 19. Gimana sih soalnya? Dia bilang apa? FT sama dengan 2 pangkat 3T ditambah 1. Dan GX sama dengan 2 log X ditambah 3. Jika F inverse bundaran G inverse N sama dengan 2, maka N plus 5 hasilnya berapa gitu kan? Nah, itu pakai cara apa nih? Serah. Kalian mau cari F inverse-nya dulu, cari G inverse-nya dulu, baru mencari F inverse bundaran G inverse, boleh. Atau mau pakai sifat, boleh. Pokoknya mana? Bentuk ini identiknya dengan apa nih? Ini sama aja kayak apa?
F inverse bundaran G inverse. G bundaran F inverse. G bundaran F di inverse kan. Serah kalian mau cari mana dulu. Misalnya kalau menggunakan yang kuning nih ya, G bundaran F di inverse. Berarti saya butuh cari G bundaran F-nya dulu. G bundaran Fx jadinya apa? Berarti kan G Fx dong. Itu kan Ft. Kalau Fx jadinya ya tinggal ganti aja jadi X. 2 pangkat 3X ditambah 1. Masukin ke G. Berarti 2 log 2 pangkat 3X tambah 1 ditambah 3. Masih ingat sifat logaritma? Kalau pangkat yang di belakang jadi apa? Kali ke depan ya. Jadi kan jadinya 3X tambah 1 dikali 2 log 2 kan? Nih, kalau saya mau tulis lagi nih. Ditambah 3. 2 log 2 berapa? 1. Ya udah, berarti jadinya 3X tambah 4 ya. Kan G bundaran F. Kalau G bundaran F inverse, bisa. G bundaran F, saya mau inversin. Ini jadinya apa? Berarti kan dari 3X ditambah 4 sama dengan Y. 3X tambah 4 kan G bundaran F kan? Berarti X sama dengan Y dikurang 4 per 3. Jadi dapat dong, G bundaran F inverse X adalah X dikurang 4 per 3. Kalau ini kan artinya G bundaran Fn sama dengan 2 kan? Ya udah. G bundaran F di inverse N. Berarti kan jadinya N dikurang 4 per 3. G bundaran F inverse N berapa? 2. 2 sama dengan N dikurang 4 per 3. Berarti N-nya sama dengan 10 ya? Berarti N tambah 5. Ya udah 15. Temu deh jawabannya. Kalau dibahas mah kayaknya gampang ya? Apa kalian ketemu sebenarnya? Pak, saya mau pakai cara lain. Boleh nggak? Ini udah dulu. Ini udah. Pak, saya mau secara harafiah aja. Sesuai apa yang diberikan di situ. Gimana kalau saya misalnya lagi buntu? Ya boleh aja. Nggak ada masalah. 19. Yang diketahui apa? FT sama dengan 2 pangkat 3T ditambah 1. Lalu ada GX. 2 log X ditambah 3. Berarti saya butuh F inverse, saya butuh G inverse. Gitu kan? Berarti ini saya misalin aja. Berarti Y sama dengan 2 pangkat. Ya ini mau jadi X nggak apa-apa juga. Kan udah jadi Fx kan. Terus gimana nyari X-nya? Ingat sifat logaritma. A log B sama dengan C. Itu artinya apa? B sama dengan A pangkat C. Gitu kan? Berarti jadinya apa nih F inverse-nya? Kalau ini saya buat jadi logaritma. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C. 2 log Y sama dengan 2 log Y sama dengan 3X tambah 1. Gitu kan ya? Berarti jadinya apa? 2 log Y dikurang 1 per 3 sama dengan X kan? Dapat nggak? F inverse X-nya jadinya apa? Berarti 2 log
X kurang 1 per 3. Sampai sini oke. Cara nyari G inverse gimana? Ya sama, berarti ini Y sama dengan 2 log X ditambah 3. Pindah ruas, berarti Y dikurang 3 sama dengan 2 log X. Lalu X gimana? X sama dengan 2 pangkat Y dikurang 3, gitu kan? B sama dengan A pangkat C kan? Ya, berarti dapat dong G inverse X-nya sama dengan 2 pangkat X dikurang 3. Lalu kalau mau carinya F inverse, bundaran G inverse, berarti F inverse bundaran G inverse, ya betul kan? Berarti 2 log 2 pangkat X dikurang 3 dikurang 1 per 3. Berarti ini bisa saya buat sesuai tadi ya pangkat ya. Saya bikin jadi langsung boleh? X min 4 per 3. Itu kalau diganti jadi N, berarti F inverse bundaran G inverse N. Berarti jadinya N min 4 dikurang 3. F bundaran F inverse bundaran G inverse N, hasilnya berapa? 2. Oke, maka di sini kita bisa dapat N-nya sama dengan 10. Sama aja kan? Yang ditanya adalah N tambah 5. Berarti 15. Ini jawabannya. Oke. Aljabar di matematika mah ya begitu, muter-muter doang. Hati-hati tapi muter-muter doang ya, ada puyeng sama nyasar. Itu yang bahaya. Ibarat kata muter-muter di dalam SCBD tuh, kalau kagak paham. Muter masuk terowongan, keluar di mana, bingung. Mau keluar Kuningan, tahu-tahu udah sampai Senopati. Atau Blok M. Ya, yang begitu-begitu bahaya ya. Harus sesuai dengan tujuannya yang kita mau incar di mana. Banyak jalan, tapi yang penting tepat. Sampai. Oke, ada lagi? Jadi nggak usah khawatir ya kalau ada bentuk-bentuk log-log. Ya orang kalian udah pernah belajar kok. Tapi besok sih nggak ada saya kasih bentuk log sih, nggak saya keluarkan. Latihan-latihan dari buku cetaknya dipelajari lagi sambil dilihat. Jadi belajar itu yang dites bukan yang udah dikeluarin aja, tapi bisa aja umum sebenarnya materi tentang beginian nih. Tapi kalian bisa nggak menerapkan konsep-konsepnya ini di dalam suatu permasalahan kayak gitu loh. Kayak yang cara sebelumnya kan ini udah ada kan sebenarnya sifat ini ke sini tuh udah ada gitu loh. Bisa nggak nih kalian pakai untuk memecahkan masalah lebih simpel? Yang kayak gini ini juga kan konsepnya udah ada nih sebelumnya. Bisa nggak kalian pakai untuk memecahkan masalah menjadi lebih simpel? Ini bisa aja juga soalnya berupa soal cerita misalnya. Kalian masih ingat apa ilustrasi ini? Ilustrasi mesin pemrosesan beras yang saya pernah kasih waktu itu pas di awal-awal fungsi komposisi. Misalnya ada input, ya kan, diproses di mesin 1,
diproses lagi di mesin 2 menjadi hasil kan. Misalnya inputnya adalah X. Mesin 1 fungsinya adalah misalnya gimana ya? 2x kuadrat min 5x min 3 misalnya. Mesin 2 fungsinya ini kan berarti fx ini hasilnya adalah y kan? Hasil dari mesin 1 itu adalah y. Mesin 2 fungsinya adalah fy misalnya. Misalnya 4y min 1. Hasil akhirnya berapa gitu. Misalnya kalau saya punya input berasnya misalnya 10 kg. Mentahnya nih. Berarti hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya berapa kilo misalnya? Coba silakan jawab. Ini deh, kalau enggak angkanya saya kecilin. Ini gue usah pakai 2. Ini 30. Buat ngecilin. Biar gampang aja. Yang penting paham cara pakainya. Siapa yang bisa jawab? Berapa hasilnya? Hasil akhirnya? Kalau di 79, Pak. berapa? 79. Ya, cara ngitungnya gimana? Ya biasa aja kan, tinggal masukin doang kan. 10 dimasukin ke mesin pertama jadi berapa nih keluarnya? 100 dikurang 50 dikurang 30. Berarti dari mesin pertama hasilnya jadi 20. 20 masukin ke mesin kedua kan? Proses. 80 dikurang 1. Berarti ya keluar hasil akhirnya adalah 79 kayak gitu. Paham? Sebenarnya kayak gini kan konsepnya udah kalian pelajari, cuma menghitung nilai fungsi. Fungsinya adalah komposisi 2 kali karena ada mesin 1 dan mesin 2. Jadi aduh, belum pernah diajarin. Ya udah, cuma kalian mungkin tidak sadar menerapkan konsepnya seperti apa. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ini juga masih ingat nggak nih? Misalnya dari ini ke sini, ke sini, ini ke sini, fungsinya namanya F. Dari sini ke sini, namanya G. Kalau langsung dari ujung ke ujung, apa namanya? F bundaran G atau G bundaran F? Dan kebalik nih yang begini-begini kan, pusing nih kalau nggak diingetin. Apa nih? Aaron? F bundaran G. Setuju sama Aaron? Setuju? Perhatikan, siapa masuk ke siapa? G bundaran F. Ini kan F-nya masuk ke G kan? Iya. Berarti ya G bundaran. Karena F-nya masuk ke fungsi G kan? Nah, kayak gini nih. Nanti kalau dikasih dalam bentuk skema, pusing. Aduh, ini apaan nih ya? Lupa, ini begini gimana ya? Nah. Aduh Pak, belum diajarin ya kali. Kalau belajar kan konsep detailnya sederhananya ya, sisanya mengembangkan. Dah? Apalagi yang mau bertanya, silakan. Baik wajib, mau minat, terserah. Kalian udah cek itu kalian? CBT kalian masih berfungsi dengan baik kah? Jangan besok pagi saya banyak kendala gitu kan, kalian baru panik. Aduh, nggak bisa masuk Pak, nggak bisa login. Periksa dulu lah ya.
Gimana? Ada lagi? Sudah tidak ada? Syukurlah kalau begitu. Moga-moga nanti tes CBT-nya aman, lancar, hasil juga baik. Gimana? Halo? Jangan buang-buang durasi lah. Nanti kalau kalian lihat rekamannya banyak orang diem ya daripada diterangin. Kan nggak lucu kalau saya bikin clickbait PJJ 1 jam diam saja gitu. Halo guys. Jangan diem ulangannya nanti banyak yang zong. Ini kalian belum siap ya? Maksudnya yang mau ditanyain apa gitu masih yang buang-buang kesempatan lah.
Gimana? Saya sih malah senang begini kalau kagak ditanyain. Pak. Ya. Yang kemarin yang cost scene yang ada plus minusnya itu boleh jelasin ulang nggak Pak? Oke, gini. Kan kemarin saya sempat ada bikin kuadran ya. Kan sorry, sebelum ke sini trigonometri yang paling mendasar itu adalah ini. Yang pertama, ini trigonometri ya. Adalah trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kata sin, d, mi. Ingat? Cos, sa, nih samping per miring gitu kan? Tan, d, sa. Ini kan intinya di sini kan? Nanti bahwa kalau memang ada sekan adalah seperkos, kosekan, sepersin, kotangan, sepertan. Ini adalah dampak. Yang penting dia pada segitiga siku-siku. Dia harus tentukan, oh misalnya mana sudutnya di sini, theta. Berarti yang udah pasti kan sisi miring. Yang di depan sudut, ya berarti jadi sisi depan. Yang di samping sudut, ya berarti jadi sisi samping. Ini bagian satu. Bagian yang kedua, kan trigonometri pada sudut istimewa. Yang ada tabelnya. Sebenarnya sih di sudut istimewa itu cuma yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini akan saya udah buat tabelnya kan? Bahkan sampai yang panjang tuh. Sampai semuanya ada. Nah. Ini masih ada kan tabelnya sin, cos, tan. Ingat yang ini ada kan catatannya? Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga itu adalah trigonometri di berbagai kuadran. Nah, yang namanya kuadran itu kan dia membagi menjadi 4 bagian. Ini 0 derajat sampai 90 derajat, 90 derajat sampai 180 derajat, 180 derajat sampai 270 derajat, 270 derajat sampai 360 derajat, dan seterusnya. Balik lagi 450 dan segala macam, dia hanya muter aja kan. Mentok, karena satu putaran 360 derajat. Ini disebut sebagai kuadran 1, ini kuadran 2, K1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 itu semuanya positif nih. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 tangan yang positif. Kuadran 4 kosinus yang positif. Nah, kemarin kan kalau yang kasus kemarin ya, kasus kemarin kan pada segitiga. Pada segitiga dong. Ya enggak? Berarti kan kalau pada segitiga kemungkinannya hanya di kuadran 1 atau kuadran 2 kan, sudut-sudutnya nggak mungkin ada yang lebih dari 180 kan kalau segitiga kan. Orang total 3 buah sudutnya aja 180 kan nggak mungkin dong ada satu sudut yang besarnya lebih dari 180. Tidak mungkin dong. Jadi ketika mendapat nilai cos-nya negatif, artinya dia sudut apa? Tumpul kan di kuadran 2 kan. Nah, kalau cos-nya negatif pada segitiga, kalau cos-nya negatif berarti kalau yang ditanya sin-nya ya positif. Logis dong karena dia kan kuadran 2. Kalau ditanya tangannya ya berarti tetap negatif karena dia kan di kuadran 2. Kayak gitu kan. Sudutnya sudut tumpul kayak gitu.
Jadi plus atau minus itu tergantung dari kuadrannya sih. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya nih setelah yang fungsi. Yang jadi masalah adalah vektor udah dapet duluan daripada trigonometrinya. Tapi kan belum yang terlalu aneh-aneh. Ini bisa dianeh-anehin. Bisa aja kasusnya seperti ini, misalnya diketahui. Misalnya cos alfa sama dengan misalnya 3/5 dengan alfa di kuadran 4. Bisa aja nih kalau yang kasus gini ya. Maka sin alfa sama dengan berapa? Ya ini udah gabungan dari yang pertama sama yang ketiga ini. Cos sa mi. Berarti kita cari D-nya dong. D-nya adalah akar dari sisi miringnya dikuadratin dikurang sisi yang satunya lagi kan. Berarti 4. Nah, kita tahu bahwa sin itu adalah D mi. Berarti kita bisa dapat jawaban sin itu adalah sin alfanya depannya berapa? 4. Miringnya berapa? 5. Tapi ada di sini keterangan nih di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 kan cosnya positif, sinnya negatif. Kayak gitu. Tapi kalau pada segitiga cosnya misalnya didapatnya negatif, ya itu udah pasti alfanya adalah sudut tumpul. Paham? Beda kasus nih ya. Kalau yang misalnya udah pada segitiga, bla bla bla, kita melakukan perhitungan, terus didapat nilai cos alfanya sama dengan min 2/3 misalnya. Yang ditanya sin alfanya nih. Atau tan alfanya nih. Nah ini gimana? Ya sama aja tetap. Minus ini menunjukkan bahwa karena dia pada segitiga artinya sudutnya sudut tumpul atau dia di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Oke, karena dibilang pada segitiga. Kecuali dibilang pada kuadran berapa, tapi kan ini kan jelas pada segitiga. Kalau nggak kuadran 1, kuadran 2. Oh, cosnya negatif, berarti dia kuadran 2. Dah, ya ini sama aja seperti biasa. Kayak tadi juga, ya balik lagi ke definisi. Cos sa mi. Berarti kita butuh cari D-nya dong. 9 dikurang 4. Berarti akar 5. Bisa nggak mencari sin-nya? Ya biasa aja. Sin apa? D mi. Berarti sin-nya D-nya akar 5/3. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Positif ya. Nah, kalau mau lebih lengkapnya lagi sebenarnya, oh kalian tahu nih, cos alfa sama dengan min 2/3. Oh berarti ini kalian kasih aja, oh ini ternyata di kuadran 2. Atau oh ini tuh sudutnya sudut tumpul gitu. Ini kasih keterangan dulu aja, kalian udah punya pondasi di sini loh. Kalau ditanya tangannya berapa? Tan kan D sa. Berarti tan alfanya D-nya berapa? Akar 5. Sa-nya berapa? 2. Positif atau negatif? Negatif. Negatif itu karena dia yang di kuadran 2 atau sudut tumpul. Itu aja sih prinsipnya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan bebas.
Apakah ada yang belum saya upload ke Google Classroom? Oke sih, udah sih. Oh, yang kemarin kelas 12 saya belum. Oke. Ada lagi? Ini yang vektor ya, yang trigonometri ini hubungannya yang vektor bukan yang fungsi. Halo? Gimana? Ada mau tanya? Wah, ini ulangan minimal 85 ya semuanya. Udah nih, ada lagi? Oh, Kamis masih ada saya ya, satu kali ya? Oke, Kamis masih ada saya satu kali. Ya, dimaksimalkan aja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, Kamis ketika
Jam saya mungkin saya juga agak sedikit delay karena saya harus beresin yang PAT kelas 12. Saya standby sebentar di depan takut ada trouble. Mungkin juga ketika ngajar kalian kalau ada trouble ya saya harus ke main room dulu. Ini saya bilangin dulu nih ya dari sekarang ya. Karena itu pagi jam 8. Moga-moga sih lancar. Jadi kalian siapkanlah pertanyaan. Lagi juga nih begini banyakan diemnya daripada yang nanyanya. Ya nggak apa-apa sih kalau udah bisa semua. Harapan saya sih ya udah nggak ada kendala. Udah? Tidak ada? Aman? Yakin? Ya, pokoknya masih ada satu kali lagi hari Kamis tanggal 18. Itu ada pelajaran saya, jadi tolong disiapkan aja kalau memang ada yang masih mau ditanya, mumpung masih bisa ditanya. Kalau Sandi udah lewat tanggal 18 ya di WA grup juga masih bisa nanya sih, cuma menjelaskannya tidak terlalu leluasa. Oke, jadi tolong disiapkan. CBT kalian udah amankah? Ada yang masih belum ngecek CBT-nya atau semuanya belum ngecek programnya? Belum cek, Pak. Cek dulu lah. Mumpung ada nih. Kayak tadi kelas 11 IPS sudah pada ngecek, ada yang trouble, udah langsung solve jadinya. Besok ujiannya juga mereka bisa tenang gitu. Jangan besok gerasak gerusuk, aduh saya nggak bisa, kan itu pengaruh juga nanti. Kalian nggak tenang ngerjainnya gara-gara ada trouble. Ntar nyalain, iya sih gara-gara CBT gue nggak bisa dibuka, jadi nilai gue jelek. Ya kagak kayak gitu. Udah dibilangin dari ini. Kalau memang jelek, mah jelek aja. Nggak usah karena CBT yang nggak bisa dibuka lah. Ini kendala lah. Periksa dulu. Makanya saya udah bilang nih dari sekarang. Pastikan dia bisa berfungsi dengan baik. Bisa ngebuka, bisa ngeload. Minimal udah ada gambarnya aja tuh depan tuh. Biru. Udah aman dah tuh. Kan gitu kalau orang-orangnya sukanya nyalahin pihak luar gitu. Bukan. Kenapa? Harusnya kenapa gak gue cek dari kemarin-kemarin ya? Kayak gitu. Kalau nggak bisa, baru lah. Panik. Terus udah gitu penuh lagi di depan. Hari pertama tuh biasanya seperti itu. Tuh banyak yang pada trouble. Padahal salah baca password. Salah baca ID. Tapi ya kalau udah beberapa hari kemudian sih agak tenang. Aduh Pak, ini nggak bisa login. Dibersihkan dulu aja pakai CCleaner semuanya biar aman. Baru coba buka aplikasi CBT-nya. Kalau udah keload halaman depan itu yang masukkan nama, user ID sama password, nah udah agak tenang lah. Kalian juga bisa tenang ujiannya, udah enak gitu. Udah, tidak ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada ya sudah. Cek dulu aja CBT-nya sekarang. Kalau yang ada di depan laptop dibuka. Kalau ada kendala saya masih bisa bantu. Masih ada 5 menit, lumayan. Saya sih harapannya sih aman semua. Tadi 11 IPS 2 orang yang udah ada kendala, tapi udah beres semua, udah dibereskan. Semoga besok ya bentar lah. Ini Priscil ada nggak orang ini? Priscil? Gracia? Oh ada. Ada. Nicholas? Ada, Pak. Nicholas? Nicholas? Oh ada juga. Marvel Trouble.
Kalian kelihatan lah mukanya. Kalau saya ngajar, saya kasih lihat jidat saya doang juga nggak enak. Kan? Biar enak lah. Jidat kalian mulus-mulus kok, ya udahlah ya. Tapi muka kalian juga lebih baik gitu dilihat semua gitu. Kalau jidatnya doang, semua jidat juga sama gitu. Oke. Pesan saya dicoba dulu CBT-nya. Kalau ada trouble, itu bisa dibereskan dulu. Jadi besok ketika pas mau pakai, ya udah siap dan kalian tenang gitu. Nggak kaget harus panik bener ini itu dulu. Dan sekali lagi saya bilang hari Kamis saya jaga dulu di main room mungkin. Kalian siapkan saja pertanyaan-pertanyaannya, apa yang mau ditanya ketika saya masuk. Ya udah, nanti akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Mungkin bisa delay 10 menitan, saya rasa 10-15 menit kalau memang ada kendala, tapi harapannya sih tidak ada kendala. Karena udah hari kedua. Biasanya yang banyak dramanya hari pertama. Oke? Semuanya, terima kasih. Kalau kayak gitu, selamat siang dan selamat istirahat. Pesan saya, ya dicek lagi tuh ya CBT. Thank you semuanya.